Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 7 Oktober 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami memulihkan akan pelayanan bait suci-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Selamat sahabat, bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 7 Oktober tahun 2023 berjudul Yehuda bersukacita atas pemulihan pelayanan bait suci. Ayat inti terdapat dalam 2 Tawarikh 29 ayat 36. Demikian firman Tuhan, Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Hizkia naik tahta dengan tekad, melakukan segala dayanya untuk menyelamatkan Yehuda dari nasib yang menimpa kerajaan utara. Segera setelah dia naik tahta, dia mulai membuat rencana dan melaksanakannya. Dia pertama-tama mengalihkan perhatiannya pada pemulihan layanan bait suci yang telah lama diabaikan. Dan dalam pekerjaan ini, dia dengan sungguh-sungguh meminta kerjasama dari sekelompok imam dan orang Lewi yang tetap setia pada panggilan kudus mereka. Ini adalah waktunya untuk bertindak cepat. Para imam segera mulai. Mereka dengan sepenuh hati terlibat dalam pekerjaan pembersihan dan pengudusan bait suci. Karena penodaan dan pengabaian selama bertahun-tahun, hal ini mengalami banyak kesulitan. Namun para imam dan orang Lewi bekerja tanpa mengenal lelah. Dan dalam waktu yang sangat singkat, mereka dapat melaporkan bahwa tugas mereka telah selesai. Pintu bait suci telah diperbaiki dan dibuka. Bejana suci telah dirakit dan dipasang pada tempatnya. Dan semuanya sudah siap untuk memulai kembali pelayanan Ka'bah. Pada kebaktian pertama yang diadakan, para penguasa kota itu bersatu dengan Raja Hizkia dan para imam, serta orang-orang Lewi dalam memohon pengampunan atas dosa-dosa bangsanya. Di atas mezbah ditempatkan korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel. Dan ketika persembahan mereka sudah habis, Raja dan semua orang yang hadir bersamanya membungkukkan badannya lalu menyembah.
Sekali lagi, pelataran bait suci bergema dengan kata-kata pujian dan pemujaan. Nyanyian Daud dan Asaf dinyanyikan dengan penuh sukacita, seiring dengan kesadaran para jemaah bahwa mereka sedang dilepaskan dari belenggu dosa dan kemurtadan. Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Dikutip dari buku Prophets and Kings, halaman 331 sampai 333. Demikian bacaan renungan pagi kita pada hari Sabat yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Yehuda mempunyai seorang raja yang bernama Ahaz. Dia seorang raja yang tidak takut akan Tuhan. Dan karena Ahaz membuat patung untuk Baal dan menyembahnya, Tuhan Allah menyerahkan Yehuda kepada orang Aram. Ahaz dan Yehuda takluk dan banyak orang Yehuda yang ditawan ke Damsyik. Oleh karena kondisi itu, Ahaz mencari bantuan ke bangsa Asyur, yang mana bukan membantu Ahaz, tetapi malah menekan Ahaz dan Yehuda. Perhatikan apa yang kemudian dibuat oleh Ahaz dalam 2 Tawarik 28 ayat 22 sampai 25. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia kepada Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi allah-allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda, ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian, ia menyakiti Tuhan, Allah nenek moyangnya. Jadi, Ahaz menuntun bangsa Yehuda kepada kemurtadan. Gantinya menyembah Allah yang benar, mereka sembah Baal. Nah, Hizkia adalah anak dari Raja Ahaz, yang setelah kematian Raja Ahaz naik menjadi raja menggantikan ayahnya. Nah, Hizkia berbeda dengan ayahnya. Raja Ahaz menutup pintu rumah Tuhan, tetapi Hizkia membuka pintu rumah Tuhan. Alkitab berkata dalam 2 Tawarik 29 ayat 3 sampai 8. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi untuk mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus, sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri." Hizkia memulihkan rumah Tuhan sebab nenek moyangnya telah meninggalkan Tuhan. Perhatikan ayat 6 dan 7 yang berkata, "Karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menutup pintu-pintu rumah Tuhan." Artinya, nenek moyang yang dimaksudkan oleh Hizkia adalah termasuk ayahnya juga, yaitu Raja Ahaz. Sungguh suatu kondisi yang kontras dan menjadi pelajaran bagi kita. Pilihan ayah dan anak bisa berbeda. Ayah pilih sembah Baal, tapi anak tidak mau. Sang anak, yaitu Hizkia, pulihkan kembali pelayanan bait suci Allah.
dan pada pelayanan Ka'bah yang pertama, Hizkia memohon pengampunan dosa. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 282 paragraf 4. Pada kebaktian pertama yang diadakan, para penguasa kota itu bersatu dengan Raja Hizkia dan para imam serta orang-orang Lewi dalam memohon pengampunan atas dosa-dosa bangsanya. Karenanya tentang hal ini Roh Nubuat menyatakan dalam Review and Herald tanggal 22 April tahun 1915 paragraf 8. Allah memang telah mempersiapkan hati para pemimpin Yehuda untuk memimpin gerakan reformasi yang tegas agar gelombang kemurtadan dapat dihentikan. Jadi, gelombang kemurtadan yang dibawa oleh Raja Ahaz dihentikan oleh anaknya sendiri, yaitu Hizkia. Karenanya Roh Nubuat berkata, masih dalam artikel yang sama, dalam paragraf pertama, berbunyi, hal yang sangat kontras dengan pemerintahan Ahaz yang sembrono adalah reformasi yang dilakukan pada masa pemerintahan putranya yang makmur. Dan reformasi untuk membasmi penyembahan Baal itu bukanlah tindakan berlambat-lambat, harus segera dan bersama-sama. Review and Herald tanggal 22 April tahun 1915 paragraf 6 berkata, ini adalah waktunya untuk bertindak cepat. Para imam segera memulai dengan meminta kerjasama dari orang-orang lain di antara mereka yang tidak hadir selama pertemuan tersebut. Mereka terlibat dengan sungguh-sungguh dalam pekerjaan pembersihan dan pengudusan bait suci. Karena penodaan dan pengabaian selama bertahun-tahun, hal ini mengalami banyak kesulitan. Namun, para imam dan orang Lewi bekerja tanpa mengenal lelah, dan dalam waktu yang sangat singkat mereka dapat melaporkan bahwa tugas mereka telah selesai. Pintu bait suci telah diperbaiki dan dibuka. Bejana-bejana suci telah dirakit dan dipasang pada tempatnya, dan semuanya sudah siap untuk memulai kembali pelayanan Ka'bah. Dan pada waktu pelayanan pertama dilakukan, bangsa Yehuda bersukacita, lalu terdengarlah pujian kepada Tuhan Allah, yaitu Yehova, yang adalah Allah Bapa. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kemurtadan yang sama telah terjadi di dalam Israel rohani? Untuk menjawab, lihat bagan berikut ini. Pada masa Israel menyembah Tuhan Allah, yaitu Tuhan yang berbeda dengan seluruh bangsa, maka Israel disebut bangsa yang setia. Tetapi saat Israel menyembah berhala, yaitu ilah-ilah bangsa lain, maka Israel disebut murtad. Jadi, saat Israel menyembah sesuatu yang sama dengan bangsa-bangsa lain, maka Israel disebut murtad atau berzina. Bagaimana dengan Israel rohani, yaitu gereja Advent yang sekarang ini? Apakah Allahnya berbeda dengan bangsa-bangsa lain atau sama? Direktur Departemen Urusan Publik dan Kebebasan Beragama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 sedunia, Dr. Gannon Diop berkata bahwa kami adalah bagian dari keluarga Kristen yang mengakui Allah Trinitas. Hal ini Gannon Diop sampaikan pada saat diwawancara oleh Universitas Jesuit di Amerika yang bernama Georgetown University. Saudaraku dalam Tuhan, Allah yang disembah oleh gereja Advent yang sekarang ini sama dengan yang disembah oleh gereja-gereja di dunia. Apakah Israel rohani setia atau murtad? Jawabannya jelas, Israel rohani murtad. Sebab Allah yang mereka sembah sama dengan bangsa-bangsa lain. Apa yang terjadi pada Israel jasmani terjadi kembali pada Israel rohani. Karenanya di zaman sekarang ini diperlukan Hizkia modern yang meski orang tuanya murtad tetapi tidak ikut-ikutan murtad dan malah membawa reformasi agar umat kembali kepada Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Sungguh suatu sukacita tak terkira boleh kita rasakan dan lakukan segera. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih atas nasihat yang penting dan menguatkan pada pagi hari ini. Bagaimana sukacita yang dirasakan oleh Israel saat pelayanan Ka'bah dimulai kembali, setelah beberapa tahun telah dihentikan oleh Raja Ahaz, namun Hizkia anaknya memulihkannya. Dan kiranya ini menjadi nasihat bagi kami semua, sebab apa yang terjadi pada Israel jasmani terjadi kembali pada Israel rohani. Israel rohani menyembah Allah yang sama dengan bangsa-bangsa lain. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami boleh menjadi saksi-Mu untuk memanggil kembali umat-umat-Mu datang kepadamu dan bertobat, serta menyembah Allah yang benar. Dan bila mana Yesus Kristus datang kedua kali nanti, banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.